Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dapat bertemu wajah dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Harapan kami semoga pertemuan ini tercatat sebagai amal solih yang nantinya dapat menolong kita di hari perhitungan amal. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam menyuruh manusia berakal karimah, berbudi baik, beradab sempurna, yang pada hakikatnya manusia sendirilah yang memperoleh faedahnya. Di antara perangai-perangai sifat yang luhur itu ada yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti bersedekah, bermurah tangan, memberi pertolongan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW dengan agama yang dibawanya sungguh mengemban misi yang berat, yaitu membenahi kehidupan manusia yang pada saat itu sudah sangat menyeleweng, di mana timbul keonaran, pemaksaan, pemerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Pada situasi yang disebut zaman jahiliyah itu, umat manusia di seluruh dunia benar-benar berada dalam kegelapan. Mereka pada saat itu bukan hanya tidak mau menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tetapi benar-benar sudah tidak bermoral pada hidupnya. Mereka suka menganiaya, enggan hidup bertetangga, yang kaya berbuat semena-mena terhadap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Pendek kata, siapa yang kaya menjadi raja, dan siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Di tengah-tengah umat manusia yang sudah sedemikian rusaknya, Muhammad diutus oleh Allah untuk meluruskan kehidupan mereka, memperbaiki moral mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang berbahagia, agama Islam adalah untuk meluruskan kehidupan manusia agar berakhlak terpuji kepada Yang Maha Pencipta, berlaku baik kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Pengertian inilah yang sering dilupakan oleh umat Islam sendiri, sehingga di sana-sini masih banyak orang Islam yang aktif melakukan ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah seperti puasa, zikir, dan sejenisnya. Tetapi segi lain mereka mengabaikan ibadah sosial. Kurang perhatian mereka dalam mengurusi ibadah sosial ini lantaran mereka belum begitu mengerti keutamaannya. Padahal kita tentu memaklumi bahwa untuk memperoleh pahala yang dapat mengantarkan seseorang untuk masuk surga banyak sekali. Ibadah apapun bentuknya, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia, semua tentu dapat menghasilkan pahala asal ibadah tersebut disertai dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Kaum muslimin yang berbahagia, walau demikian agama Islam tidak hanya menekan masalah akhirat, tetapi juga mengatur masalah duniawi dan tidak ketinggalan mengajarkan masalah duniawi, masalah kemasyarakatan seperti adab berumah tangga, hidup bertetangga, cara bermuamalah, dan lain sebagainya. Pendek kata, tidak ada satu masalah di dunia ini yang tidak tercantum di dalam ajaran Islam. Semuanya ada di dalamnya. Oleh karena itu, bagi siapa yang hidup berbahagia sejahtera di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia mengikuti jejak Rasulullah SAW, karena pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
Dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sehingga semua jejak Rasulullah SAW patut kita tiru, baik dalam segi keagamaan, politik, maupun dalam segi kemasyarakatan. Sebagai contoh mengenai kemasyarakatan, beliau mengajarkan cara hidup bertetangga sebagaimana sabda beliau, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, tidaklah beriman dengan baik orang yang bermalam dengan perut kenyang, padahal tetangganya berbaring dalam keadaan lapar, sedangkan ia mengetahui keadaan tetangganya. Adapun tentang hidup bergotong royong, hidup dalam suasana saling tolong-menolong, banyak sekali hadis-hadis yang mengajarkan tentang itu. Seperti halnya sabda beliau, barang siapa memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah bagi motivasi umat muslim. Umat muslim di seluruh dunia adalah sesama saudara seiman dan seagama. Apabila ada tetangga yang sakit atau menderita, solidaritas kita terbuka untuk ikut meringankan penderitaan mereka. Solidaritas yang luhur ini bila digalang secara baik dan teratur dengan manajemen yang canggih, insya Allah tidak akan rakyat yang miskin dan kelaparan. Karena banyak umat muslim yang hidup di negara-negara makmur dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Akhlak yang luhur sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, akhlak yang baik dapat menghapus kesalahan bagaikan air yang menghancurkan tanah yang keras, dan akhlak yang jahat dapat merusak amal, seperti halnya juga merusak manisnya madu. Hadis riwayat Baihaqi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.